Halo semuanya, welcome back to STEMA Talks Podcast. Podcast yang selalu menghadirkan tema-tema menarik untuk penonton yang setia dan nonton STEMA TV. Sebelumnya, I want to introduce myself. I am Miss Nina Fuentes and I'm the secondary principal and I will be your host today. Jadi, kita lanjut dengan guest-guest kita yang cantik dan ganteng di samping saya. Oke, saya mau perkenalkan juga beberapa guest kita hari ini. Saya Oke. perkenalkan diri sendiri aja deh. Juga boleh. Masing-masing aja kayaknya memperkenalkan diri ya. Halo semuanya, senang ketemu lagi dalam STEMA Talks podcast pada hari ini. Saya Santi, selaku Head of School dari Stella Maris School Gading Serpong. Salam kenal kalau yang pertama kali baru kenalan, tapi hai, kita bertemu lagi ya untuk yang memang sudah sering bertemu saya dalam event STEMA Talks podcast ini. Ya, samping saya ada tamu ya yang kita tunggu-tunggu. Ya, thank you. Saya Dr. Lydia Herianto, psikiatris di klinik Audensia Mind Medcare. Deket dari sini ternyata, cuma 7 menit. Tadi saya googling, oh ya ternyata deket banget, kita tetanggaan. Salam kenal, bisa kita berdiskusi lagi nanti ya. High school dan juga sekaligus tahun ini saya mengajar mental health and well-being lab. Thank you Mr. Steven, Ms. Tina, Dr. Lydia, dan Ibu Santi. Jadi hari ini topik kita adalah mental health and well-being at school. Nah, ini topik yang sangat panas ya menurut saya saat ini. Jadi karena memang mental health itu salah satu hal yang sangat penting buat siswa karena for them to grow in their studies, sama personality, sama resilience-nya memang sangat dibutuhkan mental health. Ya, jadi ini menjadi trending dan di Stella Maris kebetulan mulai dari tahun ajaran ini kita udah introduce pelajaran yang namanya mental health and well-being. Nah, dari pelajaran ini banyak hal yang insight dari dua guru kita, Mr. Steven sama Miss Tina, kebetulan bisa ceritakan insight yang didapatkan selama 1 semester menjalankan mental health and well-being-nya. Dan mungkin kita juga bisa dapat beberapa perspektif dari sisi planning, kebijakan sekolah dari Ibu Santi, dan Dr. Lydia juga bisa menceritakan dari sisi perspektif medikal ya, tentang mental health and well-being. Jadi kita mulai, mungkin secara general memang mental health itu dari sisi masing-masing boleh diceritakan, dari sekolah, dari medis, ya, dan konseling dan kelas. Apa sih yang tantangan mental health dengan anak-anak saat ini? Mungkin ada yang bisa sharing dulu dari Ibu Santi secara general di dunia pendidikan. Iya, terima kasih Miss Nina. Saya cerita latar belakang kenapa Stella Maris menjadikan mental health sebagai salah satu subjek kita ya. Jadi pada waktu kita mengalami pandemi selama beberapa tahun dan akhirnya puji Tuhan anak-anak bisa kembali ke sekolah untuk proses pembelajaran offline lagi. Saya mengamati ada satu perbedaan perilaku anak-anak yang sangat kelihatan jelas. Ya. Anak-anak kita yang sudah terbiasa belajar secara offline tiba-tiba harus belajar di rumah tanpa ada sosialisasi tatap muka, mingle with friends. Nah, ketika mereka kembali, maaf ya, saya harus menyampaikan fakta yang saya lihat bahwa anak-anak ini punya banyak masalah sosial, sosial emosional. Gitu. Jadi misalnya pada akhirnya banyak sekali anak-anak yang lebih suka berinteraksi dengan gadget, ya, dengan teknologi dibandingkan dengan manusia, ya, secara real, gitu ya. Kemampuan komunikasi, kemampuan sosial anak-anak turun. Bahkan tidak sedikit anak yang akhirnya addicted, ya, terhadap games, terhadap porn, atau terhadap teknologi, tidak dalam konteks yang positif saya maksud ya. Nah, tentu saja karena saya bukan ahli di bidang psikologi, saya berusaha untuk belajar dari banyak teman-teman, dari banyak buku, dari banyak workshop yang saya ikuti. Salah satunya adalah saya membaca tentang Education 5.0, di mana sebagai penggagasnya bangsa Jepang menyadari
ternyata selain dampak positif, teknologi juga memberikan dampak negatif yang sangat banyak. Di antaranya adalah masalah social emotional learning. Nah, dari Education 5.0 ini saya belajar bahwa bangsa-bangsa yang maju pendidikannya di dunia justru beralih bukan menitik beratkan masuknya teknologi lagi dalam proses pendidikan ya teman-teman, tetapi justru mengembalikan harkat manusia. Back to basics ya Bu ya. Jadi bangsa-bangsa ini justru yang sangat maju di bidang pendidikan merasa bahwa teknologi ini hanya sebagai alat. Kita harus mengembalikan fungsi teknologi sebagai alat untuk membuat kualitas hidup manusia menjadi lebih baik. Dan bukan sebaliknya kita dikendalikan oleh teknologi. Itu mungkin salah satu dasar pemikiran tentang moral, tentang social emotional learning, dan mental health well-being itu muncul. Kemudian pendapat para ahli di Education 5.0 ini diperkuat lagi oleh banyak organisasi besar di dunia. Misalnya seperti United Nations Organization ya, kemudian UNICEF, Lions Club International, bahkan salah satu lembaga di bidang sosial, charity, kepedulian terhadap masalah-masalah sosial di tingkat dunia, juga menjadikan mental health well-being ini sebagai salah satu tema besarnya. Di luar masalah feeding the hunger dan juga masalah environmental. Ya. Jadi ini menjadi salah satu tema besar dari Lions Club International. Jadi dari banyak para pakar organisasi besar skala dunia, semua kayak ada shifting to mental health well-being. Ya khususnya di bidang pendidikan, kemudian para psikolog masuk untuk mengkonfirmasi mengenai hal ini. Bahwa ternyata kita tidak bisa membenahi prestasi anak-anak di bidang kognitif kalau kita belum bisa membangun connection ataupun belum bisa memberikan rasa security or safety kepada anak-anak kita. Jadi saya menyadari kayaknya ada sesuatu yang salah. Kalau setiap masalah akademik, setiap masalah attitude di sekolah itu kita cari solusinya dengan remedial class. Kita kayak jumping gitu ya. Seolah-olah remedial class itu kayak dokter di atas segala dokter. Bisa gitu ya. Gitu prestasi akademik anak. Tapi ketika saya berdialog dengan para psikolog yang memang lebih paham gitu dan para pendidik yang memang jauh lebih masuk ke dalam proses belajar anak-anak secara detail, nggak mungkin kita memperbaiki prestasi akademik anak-anak kalau kita nggak punya connection, kita nggak punya kemampuan untuk menciptakan environment di mana anak-anak merasa safe, happy, dan secure. Nah, dari situlah saya menggagas ide bahwa mental health well-being ini harus jadi subjek loh. Menjadi subjek yang tidak kalah penting dibandingkan chemistry, biology, mathematics, atau subjek-subjek lainnya gitu. Mengapa? Karena tentu saja sebagai pendidik kita pengen semua anak kita bahagia. Nggak mungkin anak-anak itu cuma sukses tapi tidak bahagia. Terus buat apa? Bagi saya, sebagai seorang pendidik, sebagai seorang ibu dari anak-anak saya di sekolah, saya sangat mengharapkan anak-anak saya bahagia di atas segala-galanya. Nah, dari situ saya belajar, dan saya memutuskan tidak ada pilihan. Mental health well-being ini harus menjadi salah satu mata pelajaran utama, penting, dan mendapat perhatian di sekolah ini. Nah, cerita panjang ini yang akhirnya menjadi kick off ya, menjadi dasar dari diskusi kita nih. Karena kemudian berkembang, kita jadi makin tahu persoalan anak-anak, kita jadi empati, kita jadi lebih mengerti bagaimana kita selama ini belum mampu dan masih harus belajar menjadi support system yang berdampak bagi perkembangan mental health well-being anak-anak. Itu mestinya ya. Saya cerita panjang lebar karena hal ini didukung oleh banyak pihak gitu ya. Jadi ini adalah perjuangan bersama, gerakan yang sifatnya internasional gitu ya. Betul. Lebih gitu deh. Saya setuju Bu Santi ya, karena memang sekarang mental health itu disorotkan ya. Karena kalau memang mentally, ini dari psikolog ya, kalau yang frontal cortex prefrontal cortex ya. Prefrontal cortex itu tidak beres, tidak merasa aman, jadi dia juga nggak meresap pelajarannya. Jadi memang related ke emosionalnya itu. Emotional health anak-anak itu kalau dia mau ingin belajar, berjuang, dan berhasil di sekolah, itu sangat penting. Jadi
memang senang sih kita kembali ke basics ya terhadap Ya. emotional health anak-anak. Kalau soal amigdala, prefrontal cortex yang tadi diceritakan ngomongnya susah ya, Iya. by the way. Itu Kayaknya ahlinya, ini ya. iya, kita Nanti masih pasti lebih dijelaskan, dalam iya. karena kita panggil Iya, ahli sistem puji itu, Tuhan iya. ya. Ya. Oke. Nah, mungkin Dokter Lydia bisa ceritakan dari mental health memang kasus-kasus apa yang Medis, bisa. ya. Ya. Ya, thank you banget. Tadi nyambung aja ya. Sebenarnya kan tantangannya di Indonesia ini pertama masih ada stigma. Takut kalau misalnya ngomong bahwa saya mengalami depresi atau anxiety nih, itu dihakimi gitu ya. Atau kalau ada apa-apa mending diem aja. Tabu. Takut, malu gitu Ya. Ya, atau sudah terbuka terus ditanya ini siapa yang salah, apa gurunya atau orang tuanya. Padahal sebenarnya untuk mental health sendiri itu multifaktorial gitu. Kalau misalnya di medis sendiri kita ngomongnya biopsikososial. Jadi secara biologi memang ada anak-anak yang rentan untuk mengalami mental health issue. Bisa jadi tadi area prefrontal cortex-nya tidak terlalu terlalu berkembang, ya develop. Itu secara genetik ada. Atau kebiasaan. Korteks itu sebelah mana dari otak? Di otak depan ini nih. Nah, fungsinya itu sebenarnya fungsi eksekutif. Jadi menganalisa, berpikir kritis, kreativitas gitu ya, menilai ini benar atau salah, ini konsekuensinya apa. Nah, untuk anak remaja sebenarnya ini baru tahap perkembangan sampai usia 18 tahun dikatakan seperti itu. Nah, masalahnya kalau anak remaja itu yang paling lagi meletup-letupnya itu apa? Amigdala tadi. Makanya hormonal, tadi ada yang impulsif, ada mudah FOMO ya, ketakutan kalau nanti saya begini, gelisah, mudah banget terpancing emosinya gitu ya. Nah, untuk itulah penting sekali tadi psikososialnya. Nah, secara biologi kita tahu bahwa perkembangan anak ini tuh sebenarnya lagi tahap proses. Nah, secara psikologi penting sekali pola asuh, terus cara berpikirnya. Nah, apa yang terjadi tantangannya sekarang ini karena mungkin dunia digital kali ya. Jadi kan anak-anak itu sering baca, sering lihat. Sangat seru ya, Dok. Iya, terus banyak banget jadi apa ya namanya ya, gratifikasi instan. Jadi segala sesuatu mau cari apapun itu langsung klik, dapet gitu ya. Nah, akhirnya lupa bahwa sebenarnya untuk orang itu jadi mentalnya sehat itu harus ada namanya resiliensi, ada toleransi stres. Ya, gimana kalau Ketangguhan, ya. ketangguhan. Jadi kayak menunda kesenangan itu salah satunya. Nah, dan lingkungan sosial ini penting. Makanya kenapa sekolah atau komunitas itu jadi wadah. Ya, benar. Gitu. Itu sebenarnya. Tadi menarik, saya boleh ya ambil alih sosial ini ya. Oke. Tadi saya tertarik satu statement dari Dokter Lydia ya, berkaitan dengan pola asuh ya. Dan tadi ini adalah semuanya harus terlibat lah. Bahasa sederhananya semua harus terlibat gitu ya, Dok ya. Oke. Nah, tadi kan dokter juga menyatakan bahwa anak-anak itu bagus kalau punya resilience. Artinya kadang kita harus menunda untuk anak itu segera mendapatkan solusi atas permasalahan atau cepat menjadi senang ya. Tapi yang saya lihat dengan mungkin kemapanan finansial dan orang tua merasa kadang-kadang bersalah karena tidak punya cukup waktu dengan anak-anak, harus kerja dan sebagainya. Yang terjadi kadang-kadang orang tua itu jadi semacam overprotecting dan overproviding. Anaknya misalnya sedikit ada masalah cepat-cepat disodorkan solusi tanpa memberi kesempatan anaknya berdialog, berpikir dengan cara yang belajar dari yang masalah sedang itu gitu ya. berkembang. Ini gimana? Jadi benar-benar pola asuh ini besar banget terhadap anak-anak tadi, sosial emosionalnya bagaimana, Dok? Ya. Permisif ya. Betul, permisif juga ya. Ya, jadi kalau sebenarnya gini, kalau anak itu dibiarkan merasakan kegagalan, terus dia merasakan frustrasi dan dia mencoba bangkit lagi gitu ya, maksudnya gagal berulang kali, semangat lagi, nah akhirnya terbentuklah tadi daya juang atau resiliensi. Masalahnya kalau misalkan selalu dia mendapatkan sesuatu yang solusi
solusi cepat, dari orang tua ya, ya. itu akan membuat toleransi frustrasinya jadi lebih pendek. Akibatnya suatu saat mungkin nanti ya kalau sudah di dunia kerja gitu ya, akan mudah menyerah. Masalah dengan teman, Iya. ada masalah dengan teman ya. Ya, misalnya ada masalah dengan teman, tidak mencoba memperbaiki atau menghadapi lagi karena merasa udahlah menyerah aja, kayaknya akan gagal gitu ya. Nah, dengan orang yang sering ya mengalami masalah atau mengalami tantangan, terus dia mencoba kembali, itu sebenarnya otot emosinya itu sedang dilatih. Ya, kita otot aja kan harus ada beban gitu ya. Nah, untuk mental health sendiri itu ternyata beban itu, masalah itu penting gitu untuk belajar melihat bahwa menunda itu justru meningkatkan kegigihan, meningkatkan perasaan itu tidak baik-baik saja, rasa sedih, kesal itu sebenarnya hal yang wajar. Biasa kan biasa yang terbesar itu kita selalu berpikir begini, oh emosi negatif itu nggak boleh. Ya, kamu nggak boleh sedih, nggak boleh marah. Padahal namanya emosi itu sebenarnya netral. Iya kan, mau sedih itu kan dari ya iya kemanusiaan. benar. Memang kayaknya banyak judgement ya dok ya, kayak mungkin dari anak-anak kita sudah terlalu banyak judgement ya, mungkin sebagai orang tua juga nggak sadar gitu ya, kayak tadi mungkin apa-apa cepet dikasih gitu ya, mungkin juga berpikir nggak mau repot atau gimana gitu. Nah mungkin ini buat tips juga buat orang tua kali ya dok ya, gimana caranya tuh ya supaya menahan diri gitu loh, nggak cepet-cepet dikasih terlalu solusi cepat yang intervensi gitu. gitu ya, Ya, atau mengambil ahli ya, tanggung jawab ya. dari anak itu sendiri. Ya, ini kan biasa kalau ke saya itu sudah benar-benar mengalami gangguan ya ke tempat praktek gitu ya. Nanti mungkin yang dari kelas dan konseling nih bisa berbagi. Kalau dari saya sendiri tuh tantangannya satu lagi. Orang tua datang bawa anaknya sudah mengalami gangguan, terus pengen ada kalau bisa ada obat yang instan gitu ya. Misalnya anaknya sulit fokus konsentrasi, ada nggak obat yang langsung bikin jadi rajin belajar dan pinter? Gitu ya. Ya. Bisa tambah bonus jadi juara langsung. Ya, bisa gitu ya. Itu sebenarnya tantangannya ya. Padahal kalau kita tahu sendiri tadi ya, ternyata untuk anak itu sehat secara mental itu bukan sesuatu yang bim salah bim gitu ya. Tapi itu adalah perjalanan gitu yang secara biologi, psikologi dan sosialnya itu juga harus ditingkatkan gitu ya. Sama-sama misalkan untuk tumbuhan bertumbuh aja dia butuh waktu disiram di tanah yang ini. Iya gitu ya. Jadi nggak akan ada obat yang langsung besoknya jadi berbuah-buah gitu kan, nggak mungkin. Nah, sama secara kadang yang jadi tantangan di medis, orang selalu berpikir itu ada nggak sih obat yang langsung bisa menyembuhkan depresi? Ini anxiety-nya bisa langsung sembuh nggak? Ini berapa lama obatnya? Saya kasih berobat ke sini tuh berapa bulan selesai ini terapinya. Padahal yang balik lagi nih, obat itu membantu menstabilkan tadi neurotransmitter emosinya, cara berpikirnya lebih tenang. Iya, reuptake hormon. Betul. Jadi butuh banget bahwa ada faktor lain untuk membuat dia lebih kuat secara mental gitu. Saya coba memahami dok ya, kayaknya pusing banget ketemu orang tua begitu kayak magic wand menunggu begitu ya. Jadi entah anaknya dilahirkan lagi atau apa, tapi memang sulit ya karena udah banyak tadi dok bilang ada beberapa faktor psikososial itu yang psikososial. Jadi selain pola asuh ada juga yang genetik ya kayak dari bio ini ya dok. Jadi maksudnya dari gizinya juga waktu dia besar. Betul. Jadi memang ada beberapa research ya, kalau anak-anak yang kurang gizi gitu ya, yang malnutrisi itu juga akhirnya rentan terhadap gangguan mental di kemudian hari. Makanya itu penting tuh mengevaluasi ya makanan. Kan anak-anak sering cenderung mau yang instan aja atau jajan dan sebagainya. Padahal nilai gizi juga penting tuh untuk pembentukan hormon ya. Mungkin saya di konselor ya, di sekolah banyak menemui kasus gitu ya, kayak kenapa ada beberapa orang tua itu kayaknya mereka nggak tahan kalau misalnya anak mereka itu melalui proses itu ya gitu, sehingga mereka selalu alasan itu selalu bilang kalau dulu saya udah susah nih, papa mama udah susah, saya nggak mau anak saya susah gitu.
apa yang membuat akhirnya orang tua bisa berpikir demikian gitu ya. Membayangkan juga, misalnya saya sebagai orang tua ya, saya baru punya newborn baby ya. Jadi memang dia sangat butuh banget untuk dikasih makan gitu. Ketika lapar langsung instan harus ada di saat itu gitu. Dan pada perkembangannya kan ya kita nggak tahan ya kalau misalnya lihat anak kita menangis, anak kita merengek, refleksnya itu pingin tolong gitu loh. Heeh. Tapi sampai sejauh mana gitu ya, ketika anak sudah berkembang pastinya ya, tentunya perkembangan itu berkembang terus, di sampai mana ya, kalau di masa remaja gitu ya, mereka itu kira-kira itu mereka perlu berpikir kritis, mereka perlu dialog, mereka perlu komunikasi itu sampai seperti apa gitu ya, apa mungkin tipsnya buat orang tua yang punya apa namanya core belief-nya itu kayak gitu. Kayaknya udah lebih Kurang ke tips sabar pola gitu asuh ya. ya. Udah menikmati mental health. Iya. Iya. Jadi tadi singkat salah aja. satu Ya. salah satu aspek yang mempengaruhi Karena asuh. Ya, jadi sehingga kita juga ada baiknya ya memberikan tips-tips kepada orang tua sebetulnya pola asuh bagaimana ya. Iya, Oh, seperti Yang apa. baik Mental itu. health. Yang membangun mereka, mendewasakan mereka. ya, mungkin singkat aja ya, karena kita nanti balik lagi ke topik yang Ini jadi ini. beberapa seri Ya, dong. dia bisa beberapa seri. Podcast ya. Benar-benar. Nah, jadi sebenarnya begini, pesannya buat orang tua bahwa untuk segala sesuatu kalau mau anak itu harus latihan, train. Misalkan contoh, pengen anaknya jadi atlet misalnya ya, harus tega, dia harus latihan, bangun otot, masa ototnya, dia ada yang harus dia perjuangkan, bayar harga gitu kan. Nah, untuk mendapatkan kesuksesan itu ada yang harus dilewati, yang itu akhirnya membentuk kekuatannya dia. Nah, termasuk tadi bagaimana anaknya mencari solusi sendiri kalau ada masalah, inisiatif. Sebenarnya yang paling penting itu tahu tahap perkembangan anak. Ada anak ya dari umur 5 tahun itu sebenarnya sudah ada inisiatif. Misalkan dia mau membantu bantu cuci atau mau buang sampah. Nah, orang tuh bilang, udah, ada mbak nih, ada mbak. Nah, akhirnya mematahkan inisiatifnya untuk bekerja gitu ya. Nah, sebenarnya hal-hal sesimpel itu. Nah, kalau kita mesti lihat gini juga, aku jadi inget dulu nonton Doraemon dan sama Nobita gitu ya. Ya, Nobita, ya. Itu mungkin zaman sekarang nggak ada ya. Cuma akhirnya kan dia mau instan. Apapun kalau bisa. Dari kantongnya. Saking sayangnya. Tapi saking sayangnya Doraemonnya ke Nobitanya dia kasih ini semua kalau bisa apapun. Tapi akhirnya membuat dia jadi balik lagi pada saat ada masalah yang sama merengek lagi gitu karena tidak keluar dari dirinya sendiri gitu. Untuk menghilangkan. Steven nanti lanjut lagi ya, karena dia baru punya anak, butuh banyak tips. Gitu. Tapi ada remaja, jadi udah saya lewat situ. Tapi saya mau balikin ke pelajaran well-being, karena tadi kita udah ceritakan ya dok ya, kalau di Stella Maris tahun ini kami mengintroduce pelajaran well-being. Nah ini kan kita ada 2 guru well-being, jadi saya mau tahu juga ya kasus-kasus apa yang sekarang yang di-encounter paling misalnya nih topik-topik atau pelajaran apa yang pas Miss Tina, Mr. Steven sharing, oh anaknya tuh, oh iya ya ini nyambung gitu di topik ini. Pasti kena dari silabusnya mental health and well-being itu dengan Cambridge syllabus, pasti ada beberapa topik yang memang matching karena itu udah di research ya buat remaja. Jadi biasanya topik apa yang paling kena anak-anaknya di pelajaran well-being? Dari Miss Tina. Oke, kalau tanya menantang, iya menantang banget gitu ya. Jadi Sangat formula, menantang. Baru 5 bulan ya kita start well-being lesson ini dari jenjang primary sampai secondary. Dan saya pribadi sih ngerasain memang awal-awal sudah sangat kelihatan gitu. Jadi langsung kelihatan memang gimana permasalahan itu yang kita lihat betul apa yang memang menjadi background yang tadi diceritain Melsaty, it's true, it's a fact gitu. Dan kita hadapi benar-benar di lapangan gitu. Nah, kalau yang tanya paling menantang waktu pelajaran well-being, sebenarnya melihat anak-anak sih membuat mereka belajar terbuka ya, mengenali diri sendiri. Kadang ya itu tadi dibilang sudah banyak judgment terhadap dirinya gitu. Jadi membuka dirinya, jujur terhadap dirinya gitu. Apalagi kan kita di well-being lesson ini kan setiap minggu, setiap pelajaran well-being, di akhir pelajaran itu kita ada journaling. Gitu.
mereka menuliskan ya dok ya gitu, apa yang mereka rasain sesuai dengan topik yang sedang dibicarakan. Nah, awal-awalnya tantangannya sih gitu ya, sulit membuat mereka terbuka ya, karena mungkin belum terbiasa gitu. Mungkin ada dari mereka yang mau belajar terbuka tapi banyak langsung diblok gitu misalnya ya, langsung dijudge gitu. Jadi akhirnya mereka menarik diri gitu banyak. Jadi memang takes time ya building Iya, trust. tapi ya from time to time setelah kurang lebih 5 bulan ini, akhirnya banyak dari anak-anak kita tuh yang journalingnya tuh wah luar biasa ya. Akhirnya bisa express themselves. Ternyata itu salah satu bentuk mereka bisa mengekspresikan diri. Gitu. Ya kalau ditanya topik apa yang paling kena gitu, paling relate, semua topik karena memang ada yang itu relate, ya. ya? Iya, semua topik itu relate sih. Contoh-contoh topiknya. Misalnya nih ya, yang cukup seru waktu itu pembahasan ya kalau di level junior high school tentang conflict resolution. Nah, itu kan Ya, Itu general yang jelas pasti berkaitan dengan resilience tadi. correct, benar banget. Jadi ya hubungan mereka dengan orang tua, dengan teman, ya mereka try to self reflection lah gitu, bagaimana mereka mengatasi mengatasi konflik-konflik itu. Yang kedua, belajar dari ini topik waktu cerita tentang mistakes, bagaimana mereka melihat mistakes yang mereka lakukan itu as a positive learning experience. Itu juga seru waktu itu. Karena kan mungkin terlalu banyak yang mereka rasa apa sih mereka nggak bisa belajar apa dari mistake yang mereka lakukan gitu. Atau malah stigma yang mengatakan aduh kamu tuh salah lagi Benar. jadi Akhirnya terlalu ideal ya. Terlalu ideal. Itu sih kalau dari kalau saya memperlakukan mistake sebagai dosa ya. Jadi tidak ditutupi, tidak diceritakan, atau malah menjadi rendah diri ya. Bahkan menyalahkan diri sendiri. Jadi untuk junior high ya, senior high memang Mistina itu bagian di junior high dan kebutuhan memang makin banyak ya di senior high gitu ya. Kita bisa melihat sih kebutuhan itu berbeda dan lebih kompleks lagi di senior high. Dan kita lihat sih salah satunya kan karena kita pakai IB ya. Salah satu hal yang mungkin yang hot topic ya itu stress management, kemudian time management. ya pasti lah itu. Termasuk juga IB ya lebih itu ya. Kalau ke diri sih sebenarnya identity formation ya, siapa diri mereka. Karena di dalam kurikulum kita yang Cambridge juga dijelaskan ya tentang understanding myself gitu seperti Understanding apa. myself, relationship, terus sama itu ya navigating my world. Iya, ini jadi satu hal bukan ya mengenal diri itu satu perjalanan ya. Dari makin kompleks dan kita makin kenal diri juga gitu. Nah, awareness itu makin terbangun sih di senior high. Anak-anak itu kita bisa lihat ya. Ada mereka yang struggling dengan friendship, kemudian ada konflik juga dengan keluarga sama juga ya. Ada relationship, communication seperti apa, termasuk juga managing anxiety ya. Kemudian juga sama perfectionism, mereka bergumul dengan itu karena mereka terekspos ya banyak dengan social media gitu. Sehingga mereka selalu membandingkan diri mereka dengan teman mereka atau bahkan orang yang perfect di internet situ yang belum tentu apa yang ideal banget gitu di medsos gitu ya. Nah, anxiety levelnya lebih tinggi ya karena udah mau menuju ke university, jadi pasti awareness itu lebih banyak gitu. betul. Teman-teman nih saya jadi tertarik ya karena saya kan tidak mengajar di lapangan ya. Tapi saya mau cross check juga apakah keputusan saya untuk menjadikan mental health well-being ini sebagai salah satu subjek adalah keputusan yang positif gitu ya. Setelah misalnya kita ya memang baru 5 bulan ya puji Tuhan, dan kita memang menggunakan kurikulum Cambridge sebagai patokan utama supaya kita ada dasar yang kuat ya, yang di-backup oleh para ahli yang sudah melakukan research begitu banyak ya tentang perkembangan anak-anak di dunia secara umum sesuai dengan usianya ya. Apakah teman-teman yang mengajar ini merasakan ya setelah adanya weekly journal, berbagai topik yang seperti tadi conflict resolution, terus mengenal diri sendiri ya. Stress management, terus understanding the mistake ya, and its benefit misalnya.
kerasa nggak bahwa hal ini tuh membantu banget bagi anak-anak? Karena saya dengar itu tuh sebetulnya sebagai seorang ibu ya, saya merasa bahwa sedih sekali kalau selama ini saya sebagai orang tua atau sebagai guru ternyata saya tuh kurang paham misalnya gitu ya. Iya. Maaf ya, ini saya kan ngomong misalnya sebagai seorang ibu ya. Saya kan misalnya kalau anak saya dapat jelek nih misalnya ya, langsung aja, kamu kenapa? Kamu nggak belajar? Kamu males? Kamu kurang serius sih, gitu kan? Ada kan kecenderungan begitu ya. Tapi jarang sekali misalnya saya betul-betul spending time untuk sayang, kenapa kok kamu nggak bisa dapat bagus? Apa kamu punya problem? Apa kamu punya kendala? Gimana situasi hati kamu saat ini gitu? Sehingga kamu tidak perform. Nah, gimana nih? Apakah pelajaran ini akhirnya membantu anak-anak gitu ya, membuat anak-anak lebih nyaman, lebih tenang ya, merasa ada setidak-tidaknya ada pihak yang mendengarkan, berusaha Betul. empati gitu, berusaha mendengarkan dari sudut pandang mereka gitu ya. Gimana nih? Apa anak-anak happy? Anak-anak merasa ini bermanfaat atau bagaimana? Iya, so far sih I feel it ya, maksudnya very different gitu. Salah satunya memang dari journaling itu ya memang dengan apa yang mereka tulis semua di journaling, no judgment at all. Nah itulah yang mungkin memang salah satu kebutuhan dasar di mana mereka pengen banget didengerin. Walaupun kalau bentuknya kan kalau satu-satu gitu face to face nggak mungkin ya gitu ya kita satu-satu ngedengerin masing-masing gitu. Ada ratusan anak Oh, ya. gitu kan. Jadi lewat journaling itu saya melihat dengan di awal kita kan bilang ya bahwa di well-being lesson ini no right or wrong, pokoknya no judgment, kita accept, normalisasi perasaan kamu, validasi perasaan kamu yang tadi dokter bilang exactly the same gitu. Ya mau sedih nggak apa-apa sedih gitu. Dan it's benar-benar it's written in their journal gitu. Nah dari journaling itu juga saya lihat dengan misalnya saya kasih komentar gitu ya dengan positive encouragement, nah itu kelihatan mereka mulai nyari sekarang setiap minggu gitu, Istina nulis apa nih gitu ya setelah mereka nulis journaling gitu. Itu kan diberi komen ya. Waktu itu saya ingat banget, sekarang tolong dong jangan kayak WhatsApp yang cuma di-read tidak dibalas. WhatsApp aja cuma di-read tidak dibalas. Itu kan Gak enak gitu ya. unhappy banget gitu ya, apalagi anak-anak sudah panjang-panjang cerita lewat jurnal, terus there is no encouragement, nggak ada kayak ear to listen gitu ya. Jadi gimana nih? Is it helpful for them atau bagaimana? Kalau tadi Bu Santi tanya itu ya sebagai orang tua, memang berbagai reaksi ya yang bisa anak terima itu. Kalau mungkin mereka punya secure relationship gitu ya sama orang tua, mereka akan cerita apa adanya gitu. Tapi apa yang terjadi, ada hal yang tidak terhindarkan di orang tua, mungkin sibuk dan sebagainya. Mungkin jadinya pertanyaan itu kayak judgment gitu loh. Ada anak-anak yang sulit untuk bisa terbuka gitu sama orang tua mereka gitu. Sehingga salah satunya tadi dengan journaling itu menolong mereka ya bisa vent out their emotions gitu. Tapi juga salah satunya ya kalau di senior high kita juga ada small group gitu discussion. Jadi sharing satu sama lain. Jadi bisa belajar. Belajar pengalaman temannya seperti apa mereka menanggapi Kayak situasi. Apa ya, kayak punya support gitu ya, Iya, punya support system. Sistem lah. gitu, Iya. support system ya. Termasuk juga kita ada case study, jadi minta anak analisis seperti apa sih, keputusan apa yang bisa dilakukan gitu. Akhirnya melatih Iya, bagaimana melatih mereka mereka. berpikir menyikapi itu. Ya, ada juga project misalnya jadinya campaign ya. Ya, gimana mengkomunikasikan healthy boundary dan sebagainya. Itu sih membahas mengenai maturity. Jadi banyak sih topik yang bisa kita bahas ya dan kita bisa explore di well-being ini. Itu sih. Jadi sangat bermanfaat gitu ya pastinya. Kalau mau dirangkum sih Iya. Saya happy to hear it, and I feel so blessed ya. Karena kalau bagi saya, apapun yang kita lakukan, kalau pada akhirnya memberkati anak-anak, itu sebetulnya tujuan kita menjadi seorang pendidik ya. Bagaimana kita mengisi hidup anak-anak ini dengan sesuatu yang bermanfaat bagi mereka gitu ya. Tidak saja berupa akademik, tetapi bagi saya segala sesuatu yang berguna bagi hidupnya ke depan. Oke, saya mau tanya nih, boleh ya? Iya. Karena menurut saya kayaknya jalan Sangat ya cepat ya. Tidak terasa. Ya nanti saya akan minta deh saya series kedua ya. menjaga dia berkali-kali. Nah dok, kan teman-teman saya ini ada yang counselor, ada yang guru mental health well-being ya.
Dan saya sih pikir di semua sekolah atau di semua tempat di mana anak-anak muda berkumpul gitu ya, di gereja atau di community apapun itu, ada kan ditemui misalnya anak-anak akhirnya ada pada satu level misalnya depresi, satu level yang dia udah merasa useless, tidak dicintai, tidak berharga, tidak Gitu. berguna gitu ya. Atau bahkan mungkin udah sampai self harm gitu ya. Ya. Nah sebenarnya Dok, pada level apa ya sekolah ini sudah harus menyerahkan masalah itu kepada yang lebih ahli, profesional. Ya. Karena kan not all of us ini punya background sebagai Betul. psikolog kita atau Ya. apalagi kayak dokter kan Ya. psikiater. Gitu ya. Nah sampai level apa sebetulnya? Sampai level ada distress dan disfungsi. Nah, ini aku jelasin dulu ya. Jadi kalau kita lihat kalau orang itu dibilang mental health-nya oke gitu ya, dia akan merasa bahagia, semangat, mampu menghadapi tantangan hidup, bisa berpikir positif terhadap dirinya sama orang lain. Purpose. Ya, benar. Dan berpikir rasional gitu. Nah, tadi pada saat dia sudah distress, itu kan dia jadi sulit untuk merasakan ini sebenarnya bukan salah dia, ini bukan hal yang nggak ada jalannya gitu ya, terasa buntu gitu kan. Nah, dan disfungsi itu maksudnya penurunan fungsi kognitif. Jadi nilai-nilainya sudah menurun, ya academic performance sama sosial, jadi menarik diri, udah nggak mau terlibat dalam komunitas dan sebagainya. Nah, kalau kita lihat sudah ada perubahan seperti itu, sebaiknya langsung dikonsultasikan. Seperti itu. Nah, tadi aku ini ya keinget, sebenarnya beberapa kasus ya yang aku temui yang dia akhirnya sudah bekerja, itu sebenarnya yang bikin dia stres dan disfungsi itu adalah apa? Karena selama ini tuh dia fokusnya hasilnya bagaimana gitu. Akademik terus. Jadi tadi kan ngomong kan biasa orang tua bilang ayo nilainya bagaimana gitu. Tapi lupa sebenarnya itu yang diperlukan dalam dunia kerja itu adalah life skill. Ya, social skill. Ya, itu yang kadang susah lupa ya. Nah, jadi kalau misalkan ada orang kan misalnya sekarang ya udahlah, udah ada AI gitu ya. Langsung aja, pokoknya yang penting hasilnya gitu. Tapi lupa bahwa kalau misalnya dengan latihan, skill itu kan kalau berapa 10.000 jam gitu ya, atau latihan bertahun-tahun untuk jadi satu skill. Nah, itu kan proses yang dinikmati. Dan nggak boleh dibanding-bandingkan sama temen gitu. Ya, masing-masing punya Journey-nya ya. Tuhan ya, talenta dari Tuhan yang memang unik dan berbeda-beda ya. Kalau begitu dengan anak siswa kita seperti apakah disfungsi itu ya dalam yang sehingga kita perlu refer gitu ya ke profesional gitu. Ya. Mungkin apa aja Ya, kriteria? jadi kalau secara mental balik lagi, itu mental itu adalah emosi, cara berpikir sama behaviornya dia. Jadi secara emosi terlihat misalnya jadi mudah sedih, mudah cemas, sensitif ya, mudah marah mungkin sama orang, mulai kehilangan minat gitu ya. Nah, secara kognitif kok jadi sulit fokus ya kalau tugas-tugas nggak dikerjain, mudah lupa, jadi kayak ragu-ragu mau jawab, itu kan berarti sudah ada penurunan. Nah, secara behaviornya jadi ada laporan, suka ketiduran karena malam nggak bisa tidur, misalkan, atau mudah lelah gitu ya. Bayangkan beberapa muka siswa kita. Ya, kan kelihatan ya, walaupun dia nggak merasa, cuma kita lihat bahwa ini ada penurunan fungsi tadi ya. Mungkin Dok tadi kan udah diceritakan bahwa dari misalnya kriterianya ya kalau udah ke medical ya. Tapi dari Dok pasti ada anak-anak yang masih seperti tadi stigma. Ya, stigma dan ya ada stigma lah kalau dia ke psikolog atau apa. Jadi mungkin ada pesan dari Dok buat anak-anak yang memang need to seek help gitu. Ya. Ada waktunya to seek help. Nah, mungkin stigma itu kan biasanya karena ini ya, lingkungan juga ya. Bahwa sebenarnya tidak masalah kalau kamu itu ada sesuatu yang mengganjal kamu gitu. Karena namanya luka, ya itu kan harus terbuka untuk pulih gitu, apapun itu. Justru kalau ditutup-tutupi, itu malah suatu saat jadi bumerang gitu kan, sampai nggak kuat lagi. Ya, soalnya ada beberapa kasus yang datang, akhirnya sudah mau suicidal attempt gitu ya, pikir terus menyakiti diri sendiri. Nah, mungkin selama itu mau cari bantuan tapi bingung harus ngomong, ya
ngomong ke siapa gitu. Dan tadi kata Bu Santi ada labeling gitu ya, bahwa melabel anak ini, padahal sebenarnya orang mengalami depresi bisa jadi suatu saat dia jadi sukses dan lebih berhasil, jadi inspirasi, nggak Supaya bisa recover ya. ya. Keluar dari masalahnya ya. Kan sering kali gitu ya, orang takut, aduh kalau saya ada mental health issue nanti menghambat karir masa depan, nanti saya di label seperti ini. Padahal kalau lihat juga ada beberapa orang yang akhirnya survivor ya, dia jadi berhasil melewati itu, malah dia jadi lebih kuat gitu, Iya. tangguh. Belajar dari pengalaman. Ya seek help ya kalau Iya. udah merasa ada luka gitu ya, jadi jangan sampai parah baru merasa udah gak ada no way out gitu ya. Ya itu sih encouraging buat anak-anak kita ya. Mungkin dari Sir Steven sama Miss Tina, kalau ada anak yang merasa udah kewalahan, yang tidak berguna atau apa, maybe you have any notes, any recommendations buat mereka yang merasa feeling helpless. Ya, sejauh ini yang jelas kalau misalnya nih kita temui gitu ya dari journaling, pasti case by case kita akan lihat, jadi dilihat dulu case-nya seperti apa, entah itu panggil anaknya dulu gitu ya, apakah harus dengan orang tuanya bersama-sama atau memang anak dulu dan lalu orang tua sendiri gitu. Jadi itu benar-benar case by case, tapi kita benar-benar harus start to do it dan harus benar-benar mulai untuk approach gitu ke anaknya. Itu yang kita lakukan sih sekarang ini. Jadi setelah well-being lesson ini berjalan, itu ya puji Tuhan ya, maksudnya dengan terbukanya juga berbagai perjuangan anak-anak lah ya. Kan kita bersama-sama dengan anak-anak pengen nemenin gitu ya perjuangan mereka. Ya sudah, sekarang kita coba bantu temenin, tapi dengan mungkin keterbatasan sekolah juga, dan sesuai ya kita Mem Santi juga sangat banyak membantu, misalnya dengan koordinasi atau komunikasi dengan profesional gitu sih Miss. Jadi ya itulah yang kita coba lakukan ya. Small steps-nya ya dari betul. sekolah. Kalau dari saya sih memang ya tidak ragu ya untuk reach out ya ke orang dewasa, orang yang kita lihat bisa menanggapi masalah kita ya dengan baik ya. Salah satunya kan dengan ke konselor ataupun bahkan ke teachers kita ya. Beberapa teacher juga sangat helpful juga, mereka juga bisa merefer juga, mereka juga punya pengalaman dan sebagainya. Salah satu apalagi ya langkah kecil yang mungkin saya bisa pikirkan ya melihat bahwa sebenarnya masalah itu tidak mendefine our identity sih ya, memang tetap kita hidup itu di dunia, selama kita hidup di dunia kita pasti akan berhadapan dengan tantangan, masalah dan sebagainya, tapi ya sebagai ya kalau saya sih sebagai anak Tuhan ya, kita melihat identity kita secure in Christ itu, dan itu not based on our performance or our deeds or anything gitu, tapi solely on His grace and mercy gitu sih. Jadi ya ada purpose of life, ada gitu sih, ada rencana, bahkan ya Tuhan bisa pakai luka kita ya untuk membentuk kita semakin dewasa gitu ya, banyak hal sih. Jadi ya ada foundation juga di spiritual juga itu sih Memang untuk psychological. masuk ke situ ya memang step by step ya. Iya, perlu proses, perlu proses berkali-kali gitu. Iya. Kita sendiri juga harus terus membekali diri gitu ya. Saya nambahin. Ya. Ya. Ya, Oh, dokter. nambahin yang soalnya ngomong tadi nangkep ya. Jadi kalau misalkan tidak terbuka, ini sering banget nih orang-orang yang rohaniawan ya, yang misalnya dia pendeta atau seseorang yang dia merasa harusnya saya kuat gitu. Nah, dia tidak mencari pertolongan. Tapi ingat, ada yang namanya psikosomatik ya. Oh, Jadi psikosomatis. Oh, oke. Jadi saat dia tidak bisa mengungkapkan, nanti tubuhnya, ntar ada soalnya ada banyak. Reaksinya ke badan. Iya, reaksi ke badan. Soalnya ada akhirnya yang datang ke psikiater itu, justru orang-orang yang aku lihat, ini orang-orang rohaniawan yang justru dia mendenial, oh saya nggak boleh sakit, saya nggak boleh lemah. Ya, akibatnya juga tubuhnya, nah akhirnya ya, jadi GERD, nanti muncul, muscle spasm ya. ya Ototnya saya tegang gitu. gangguan yang bolak-balik ke rumah sakit. Sebenarnya saya sakit apa ya? Terus akhirnya dokter penyakit dalamnya atau yang lain gitu ya, dokter kulit gitu bilang sebenarnya ini karena stres ini. Ya, dan sulit mengakui bahwa saya stres itu kayaknya stigma banget gitu ya. Nah, tadi itu bahwa sebenarnya
ya namanya kita semua ciptaan Tuhan, memang benar kita berusaha untuk jadi yang terbaik. Tapi ya mental health itu jangan disamakan dengan tadi bahwa itu lemah, sisi lemah. Enggak, itu bagian dari kesehatan pada umumnya juga sebenarnya. Dan Penting bagian juga dari gitu ya. kemanusiaan. Iya, benar. Kemanusiaan. Ya. Tadi saya mau menambahkan aja, karena saya kan bukan pengajar yang bisa membantu siswa secara individual ya. Tapi saya selalu memikirkan bagaimana caranya sekolah ini bisa membantu ya. Jadi tahun ini Stella Maris School betul-betul menjadikan mental health ini dok sebagai sebuah program yang kita sikapi secara serius. Jadi misalnya karena kita tahu bahwa semua pihak harus terlibat, jadi kita bukan hanya memberikan subjek mental health kepada anak-anak. Anaknya ya. Kita itu secara masif, misalnya mengadakan parenting seminar ataupun workshop, salah satunya nanti tanggal 10 Desember ya, Desember, dengan ya. Dr. Lydia sebagai pembicara dan audiens. Udah promosi, Jangan skip promosi ya. dulu. Sekalian saya encourage untuk datang, karena apa? Karena ini free, tidak berbayar. Kita belajar, kita sama-sama berjuang menjadi support system yang memberkati anak-anak kita. Nah, jadi kita memberikan proses edukasi secara masif kepada orang tua, karena orang tua adalah cikal bakal komunitas basis dari mana anak-anak itu berasal dan kehidupan mereka dimulai. Kalau orang tua tidak paham, maka anak-anak dan guru kayak separuh tangan gitu ya, support systemnya tidak berjalan secara sinergis semuanya. Tetapi kita juga berikan kepada guru secara masif juga. Misalnya nanti tanggal 16 Desember saja, guru akan punya 2 sesi tentang mental health ini ya. Karena tadi Mr. Stephen menyampaikan guru juga First banyak responder, belajar. ya. Karena Kita menjadi first support responders. system. Nggak bisa bersandar kepada konselor, kepada guru mental health, tetapi guru-gurunya nggak tahu. Nanti malah gurunya yang menjadi troublemaker karena tidak paham. Gitu ya. Jadi ini diberikan secara masif. Bahkan camp kita, kalau dulu kita suka sebut sebagai field trip gitu ya dok. Camp kita itu sekarang diberikan sebagai mental health and well-being camp. Jadi sesi-sesinya diisi oleh para psikolog untuk, kemudian juga ada sesi individual counseling supaya anak-anak itu bisa dialog dengan para psikolog ini. Kita juga mendatangkan teman-teman yang punya pengalaman ya berdialog, berkomunikasi, berkomunitas dengan anak muda untuk menjadi partner-partner kita di dalam workshop untuk anak-anak seperti hari ini ya. Hari ini dan kemarin itu juga, ada ya. mental health well-being workshop buat anak-anak dari kelas 7 sampai kelas 12 dengan tema-tema yang disesuaikan dengan silabus kita. Jadi memang kita melakukan semuanya secara masif dok, sungguh-sungguh. Karena apa? Karena kita nggak pengen justru anak-anak kita itu sudah bermasalah, kita baru bergerak gitu ya. Karena bagaimanapun preventif jauh lebih baik daripada kita harus ya kuratif, mengobati gitu. Itu kayaknya langkah-langkah yang dilakukan oleh Stella Maris ya, langkah-langkah nyata kita dan masif sangat banyak gitu. Kalau bisa, maaf ya dok, jangan sampai ke psikolog, jangan sampai ke psikiater. Kalau bisa, bukan berarti nanti dokternya tidak ada yang mengunjungi ya. Karena semua profesi pasti diciptakan karena ada kebutuhannya ya. Cuma maksud saya, kita di lembaga pendidikan harus berperan untuk mencegah hal-hal yang serius itu terjadi. Contoh ya, kita harus mencegah bullying, bukan ketika ada bullying kita baru ribut ya. Menjadikan itu sebagai suatu momentum untuk bersikap secara berlebihan, atau semua orang jadi tiba-tiba bicara tentang bullying. Padahal tidak pernah ada langkah-langkah serius untuk mengatasi bagaimana supaya bullying kita tidak terjadi. Nah, saya berpikir Stella Maris harus bersikap sebaliknya. Kita harus berjuang supaya masalah itu tidak terjadi, bukan kemudian bersikap gimana ya sudah terjadi, itu bukan. Tapi bagaimana berjuang bersama-sama, orang tua, anak-anak, guru, konselor, kepala sekolah, head of school, partner-partner psikolog, partner-partner camp, semuanya sama-sama berpegangan tangan untuk menciptakan environment yang sehat buat anak-anak bisa bertumbuh kembang secara baik, bahagia ya, dan sempurna sesuai dengan rencana Tuhan bagi mereka. Iya, sepertinya Ibu udah sampaikan harapannya ya buat Stella Maris Mental Health ya. Jadi memang untuk dilibatkan secara proaktif semua pihak yang seperti Dok bilang ya, bagaimana kita menumbuh satu
tanamannya dengan beberapa pihak, yaitu dari sekolah, dari orang tua, dan para guru-guru juga ya. Oke, kita terasa cepat ya, tapi kita sekarang udah membuka untuk question and answer portion. Akhirnya, dan kita ada voucher, 3 voucher dari Audencia Ya, terima Klinik. kasih Dokter Lydia. Seharga 200.000 untuk 3 question and answer. Jadi mungkin ada yang mau menanyakan dari chat box? Oke, dari Pak Andi Fadli, pertanyaannya adalah bagaimana menghadapi anak yang mana dari sisi kita sudah memberikan makanan dia yang cukup, bergizi, tidur sudah cukup, akan tetapi anak tetap tidak maksimal mengejar hasilnya, bahkan nilai drop, dan membuat anaknya juga stres. Jadi minta arahan dari dokter Ya. Nah, ini coba diajak komunikasi dulu anaknya, ya. Apa yang terjadi ya. Soalnya kalau misalkan kita itu kan kalau belajar, sebenarnya yang bikin energi cepat drop itu adalah beban, ekspektasi. Nah, si anak ini menganggap sekolah itu sebagai apa gitu ya. Sebenarnya kan harus digali lagi bahwa sekolah, proses belajar itu sebenarnya bukan untuk siapa-siapa, untuk dia. Dia melatih sesuatu. Contoh, ini saya soalnya sering lihat beberapa temen kirim ya, ini anak nggak bisa matematika gitu ya, susah banget gitu. Tapi kerjaannya di handphone. Nah, juga durasi gadget itu ternyata juga mempengaruhi. Orang jadi mudah kelelahan ya, karena mungkin terlalu banyak informasi. Nah, terus ini bagus nih, tidur cukup. Kualitas tidurnya, makan sudah bagus, gizi cukup. Berarti kan berarti udah oke ya. Berarti ini persepsinya dia terhadap sekolah itu bagaimana, gitu ya. Hasilnya kalau dilihat kan anaknya tetap tidak maksimal. Nah, apa yang sudah dilakukan anaknya untuk belajar gitu selama ini? Apakah dia enjoy latihan soal, misalkan ya? Karena kan jadi jangan lihat nilainya dulu. Kayak misalnya matematika gitu ya, contoh. Bukan kita lihat, oh supaya kita dapat nilai A. Enggak. Bagaimana saya bisa menyelesaikan soal-soal ini? Caranya. Ya, saya enjoy dulu dengan mengerjakan yang ini dulu. Seperti itu. Kayak misalkan bahasa gitu ya, kan pengennya langsung bisa ngobrol atau diskusi. Padahal dia harus tujuan kenapa dia pengen belajar bahasa ini gitu ya. Jadi motivasi ya, sebenarnya paling benar itu memotivasi, karena beberapa kali ketemu juga klien anak-anak ya, kalau dia nggak punya apa yang dia kejar, nggak ada energinya. Ya, nggak ada energinya untuk ngapain ya saya harus seperti ini. Tapi coba deh misalkan ngelihat dia jadi antusias, pasti ada sesuatu yang karena dia udah kebayang nih, ini dia mau apa nih. Nah, itu akhirnya membuat muncul nih, passion-nya dia muncul. Nah, itu salah satunya. Soalnya ini kan tadi ya ngobrol bahwa tiap individu itu beda-beda nih. Jadi kalau saya kan belum lihat kira-kira yang drop ini apa maksudnya ya. Mungkin Pak Andi bisa datang di minggu depan. Jadi kita bisa, ya. Karena banyak yang bisa kita gali nih. Ya. Nilainya apakah ada nilai pelajaran tertentu gitu ya. Kurang Iya. maksimal Dropnya ini seketika baru-baru saja belakangan ini atau memang selalu drop terus ya. Karena faktor stres juga bisa dari hal-hal lain ya. Ya. Background-nya harus digali dulu ya dok ya. Oke, next question kita dari Theophilus. Ini bukan Sir Steven ya. Oke. Tiba-tiba. Bagaimana sekolah menyikapi jika ada anak yang merasa ada gangguan? Apakah yakin pasti bisa menyimpan rahasia siswa tersebut? Dari guru-guru mental health. Terima kasih buat pertanyaannya. Terima kasih juga buat concern-nya ya. Memang ini jadi maksudnya mungkin concern juga dari anak-anak dan juga orang tua ya. Kalau misalnya mereka sharing satu hal yang terlalu personal, sampai sejauh mana sih sekolah itu perlu bersikap gitu. Sebenarnya basically prinsip etiknya adalah kecuali kalau memang anak tersebut ya sudah melakukan self harm atau bahkan dia mau menyakiti orang lain gitu ya.
itu baru kita laporkan sih. Tapi sejauh masihnya mereka masih menceritakan tentang pergumulan mereka, kita akan selalu keep kok gitu. Dan sebagai konselor saya punya tanggung jawab juga untuk mengetik dan apa ya, maksudnya memberikan report juga ya, counseling report juga sebagai pertanggungjawaban ya. Kalau memang dibutuhkan suatu hari gitu. Gitu sih. Tapi memang etikanya adalah Kode etik ya. kode etiknya sampai mereka melakukan attempt itu atau bahkan mereka sudah mulai ada pikiran ya suicidal thoughts yang udah berulang-ulang dan sebagainya atau bahkan mereka ingin menyakiti orang lain. Itu sih, itu batasannya. Gitu Yang sih. dipanggil pasti support system yang terdekat ya. Iya. Itu Iya. ya, kalau Betul, diceritakan, memang. pasti kepada orang-orang Yang terdekat, ya, terkait gitu. dengan masalahnya Iya. gitu ya. Bukan diceritakan kepada orang-orang yang tidak berkepentingan. Betul. Gitu sih. Dan satu hal yang harus kita yakini, pastikan bahwa apapun yang kita lakukan, dasarnya adalah kasih, kepedulian, dan keinginan kita untuk Betul. menjadi support system bagi anak-anak. Correct. Betul. Itu harus mendasari kita semua gitu Iya. ya. Artinya bukan kita ingin ngegosip ya, Iya. kita punya bahan pembicaraan yang seru, itu sama sekali tidak terpuji ya. Hmm. Jadi apapun yang kita lakukan untuk anak-anak ini, kita harus kembali kepada panggilan kita sebagai pendidik, bahwa kita melakukannya semua untuk kebaikan anak-anak gitu. Iya. Baik. Sehingga rasanya rahasia itu bisa tetap kita pegang, karena itu merupakan kepercayaan anak-anak kepada kita sendiri. Oke. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Apa batasan yang benar antara memberikan dukungan dan over accommodating ya. sehingga justru menghambat perkembangan mental dan emosi anak? Ini yang permisif ya. Ya, ini mungkin saya kasih contoh aja ya. Misalkan saya mau ke suatu tempat, terus saya telepon Bu Santi ya. Ya. Bu, saya mau ke sini, bagaimana caranya? Nah, yang dilakukan Bu Santi adalah memberitahu caranya lewat ini, segala macam, terus saya mengerjakan sendiri. Nah, bukan Bu Santi kirim pintu kemana saja, terus saya langsung sampai ke tempat itu. Nah, itu maksudnya. Jadi, kadang kita lompat ke langsung ini jawabannya. Enggak, justru untuk perkembangan mental, kita itu harus melewati tahap berproses. Berproses jatuh bangunnya, berproses bangkit lagi, terus menemukan, oh ini kesalahan saya di sini ya, harusnya seperti ini jalannya. Itu mudah diinget tuh. Jadi inisiatifnya. Nah, sebenarnya nggak salah untuk ngasih tahu. Tapi jangan sampai itu menggantikan si anak ini tidak melewati membangun skillnya ini. Dia tidak membangun skillnya, jadi langsung loncat gitu. Gitu. Nah, itu maksudnya. Jadi Artinya sih dukungan harus Ya. bisa sebagai mertua, tetapi sesuatu yang sifatnya over. Over, ya. Apapun itu yang sifatnya over. Memang nggak ini ya. Artinya Tidak kita mungkin bisa memberikan alternatif 1, alternatif 2, alternatif 3 ya. menurut Kan, kamu ya. gimana gitu ya? Nah, resikonya kalau Iya. ini begini, kalau anak yang sudah remaja kan bisa diajak berdialog ya. Nah, tapi kemudian keputusan akhir biarkan anak mencoba untuk memilih, misalnya begitu ya, dengan resiko yang dia sudah tahu apa gitu ya terhadap pilihannya. Dan saya pikir juga kadang-kadang justru ya ada yang over accommodating, tapi ada juga yang sebetulnya akhirnya menuntut terlalu banyak ya. Jadi lain kali mungkin kita bisa bahas yang kebalikannya juga ya. Minggu depan Sisi yang Iya. berbeda ya. Kebalikannya bahwa banyak Oke. yang menuntut terlalu banyak Iya. sampai anaknya itu akhirnya tidak kuat lagi dengan Oke. tuntutan-tuntutan. Oke, ya masih banyak Ya. pertanyaan kayaknya, Ya. tapi kita udah end our session. Betul, tapi luar biasa banget hari ini ya sesi kita karena memang pembahasannya itu topik yang sangat applicable untuk anak-anak ya di usia dini dan di pendidikan. Jadi terima kasih banyak untuk semua narasumber yang ikut hari ini. Sir Steven sebagai konselor kami, Istina our mental health and well-being teacher, Dr. Lydia yang akan ketemu minggu depan lagi ya. Jam 9 pagi di Getsemani Auditorium Starlight School Gading Serpong. Baik, thank you dan Ibu Santi, our head of school. Thank you so much. Dan masih berbagai wawasan mengenai topik ini. Dan balik lagi, mental health and well-being ini sangat penting dan butuh dukungan dari berbagai pihak. Tentu saja tidak bisa anak menghadapi sendiri, tapi butuh dari semua pihak, dari sekolah maupun orang tua dan para psikolog. Ya. Itu saja dari kami. kasih pesan terakhir satu Bapak Ibu. Kalau ada Bapak Ibu orang tua murid hadir di sini ya,
seorang anak itu paling senang, paling nurut kalau bukan diberitahu atau diberikan instruksi, tapi dia melihat contoh nyata dalam kehidupannya. Jadi kalau kita minta anak kita rajin belajar, saya mengimbau sekali dengan rendah hati, Bapak Ibu juga harus rajin belajar. Jadi rajin-rajin datang ke STEMA Talks Podcast setiap hari Jumat jam 3 sore ya. Kita belajar banyak sekali hal yang berkaitan dengan kehidupan anak-anak kita dan kehidupan kita sebagai orang tua. Dengan rendah hati saya menghimbau, tentu saja ini bukan sebuah instruksi, tetapi ayo kita belajar membangun komunitas pembelajar seumur hidup. Ya. Sehingga anak-anak melihat bahwa orang tua, gurunya, semua pihak yang menjadi support sistemnya juga sama-sama belajar gitu ya. Oke, terima kasih. Thank you semuanya dan sampai ketemu di podcast STEMA Talks minggu depan jam 3 sore. Ini dengan Miss Nina pamit undur hari ini dan see you again. Thank you. Bye. God bless. Terima God bless. kasih. Bye-bye.